Dan si sulung, mungkin dia tidak seperti si bungsu yang melakukan banyak kesalahan. Si sulung tetap tinggal melayani. Si sulung juga tidak pernah tidak taat kepada bapaknya. Dia harusnya ketika dia kecewa, harusnya ketika dia marah, harusnya ketika dia mulai melihat banyak kekurangan ini dan itu, dia harus tetap tinggal bersama dengan ayahnya. Jangan keluar dari jalur, supaya dia tetap tinggal dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Supaya dia tidak menjadi pahit, meninggalkan kasih karunia. Ini adalah orang yang datang masuk ke dalam kasih karunia. Si sulung ini bisa menjadi orang yang meninggalkan kasih karunia. Lalu bagaimana dengan anak yang menceritakan tentang si bungsu dan si sulung? Siapa ini? Orang ini adalah namanya Yesus Kristus. Ini adalah anak yang mengajarkan tentang kasih karunia, anak juga yang menekankan supaya jangan meninggalkan kasih karunia. Anak ini jalan kemurahan atau favor. Dia mengerjakan jalan favor. Dia memperoleh kasih karunia dan dia juga mengerjakan kemurahan. Dia hidup dalam kemurahan. Saudara, ini adalah bagian yang sangat komplit di dalam kisah tentang Injil. Tuhan menceritakan ada 3 orang ini. 3 orang ini yang mengajar dengan lengkap tentang Injil yang sesungguhnya. Kita nggak bisa mengambil jalan anugerah saja, setelah itu kita nggak menjaga hidupnya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang anugerah. Seperti seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Tetapi ketika ketemu dengan orang yang punya utang 100 dinar, dia menghancurkan semua anugerah yang dia terima. Akhirnya orang ini dibuang ke dalam tempat yang gelap dan penuh dengan ketak gigi. Sudah lihat, jalan yang harus dilakukan ada 3 jalan. Jalan anugerah, jalan kemurahan, dan jalan murid. Ketiga jalan ini harus lengkap dalam hidup kita. Ketiga jalan ini harus penuh dalam hidup kita. Dan ketiga jalan ini akan membuat engkau utuh di hadapan Tuhan. Yang namanya anugerah itu tidak layak untuk kita menerimanya. Apapun. Dosa sebesar apapun Tuhan akan mengampuni kita. Bahkan Alkitab mengatakan dosanya semerah kirmisi. Siapapun yang kembali, siapapun yang pulang dengan hati yang remuk, Tuhan pasti ampunin. Kapanpun, asal jangan terlambat di hari-hari terakhir ini. Itu namanya jalan anugerah. Seperti si bungsu. Dia mengalami jalan anugerah. Sekarang, si bungsu ini ngapain? Setelah dia melewati jalan anugerah, ini ngapain? Dia harus melewati sekian lama setelah dia pulih. Akhirnya dia harus melewati namanya jalan pemuritan. Dia harus melewati jalan murid. Semua pengajaran dari Yesus Kristus harus diikutin, harus dihidupin dan menjadi gaya hidup. Dia tidak bisa mau mengambil pengampunannya saja, tapi tidak mau mengikuti aturan perintah-perintahnya. Orang itu bisa mengasihi Tuhan dan tetap tinggal dalam dosanya. Dia mengasihi Tuhan, ditanya mengasihi Tuhan, tapi tetap tinggal dalam keliarannya. Mengasihi Tuhan, tetapi dia tetap tinggal dalam kegelapan rohaninya. Orang bisa mengatakan mengasihi Tuhan dan menyanyi, ku sembah kau, ku serahkan hidupku kepadamu. Aku melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Aku mau taat kepadamu Tuhan. Hanya sebatas lagu, itu bisa.
tetapi dalam skala mengasihi Tuhan, dan ini adalah mengasihi Tuhan yang dangkal.